setiap anugerah, setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau naikkan pujian kita, hati kita hanya untuk menyembah Allah kita. Bersyukur pada Engkau Tuhan. Namun kau selalu
memberikan pujian syukur kita kepada Allah kita. Renungkan setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Di masa buruk, di masa baik, Tuhan selalu ada, menyertai kita. Bersyukur Tuhan. Saya undang Ibu Gembala untuk memulai pada hari ini. Adapun pertolongan kami datang daripada Tuhan, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapa, pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul di dalam bait-Mu, di mana kami boleh bersama-sama akan memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan ada hadir di tengah-tengah kami. Tuhan memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Berkatilah Tuhan para hamba-hamba-Mu yang melayani. Tuhan memberikan urapan-Mu Tuhan. Berkati juga Tuhan setiap umat-Mu yang hadir. Kami semua ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan pada pagi hari ini. Baik di dalam pujian penyembahan kami kepadamu. Terlebih kami akan menyediakan hati ini untuk firman Engkau yang hendak ditaburkan oleh hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, marilah Engkau mau kuduskan ruangan ini, terlebih ruangan hati kami Tuhan. Biar kami semua boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu buka ibadah pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Amin. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Katakan sama-sama. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik.
Sekaligus untuk Bapak Ibu yang mau mempersembahkan untuk Natal, kami persilahkan. Akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Mengucap syukur ya Bapa untuk setiap kebaikan-Mu, setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya Bapa bahwa kami ada saat ini itu semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Tiba saatnya ya Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik bagi Engkau ya Tuhan. Dari begitu banyak berkat yang sudah Engkau berikan untuk kami ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, persembahan kami ini Tuhan boleh jadi persembahan yang kudus, berkenan di hadapan Engkau, dan boleh menjadi alat bagi pelebaran kerajaan-Mu. Berkati setiap kami Tuhan, kehidupan anak-Mu, rumah tangga, pekerjaan dari setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang setiap doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Kita mahkota kehidupan pada akhirnya. Haleluya, kita mau bersama bangkit berdiri. Kita akan persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Engkau Tuhan satu-satunya yang kuandalkan dalam kehidupanku. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang peduli dan mengerti setiap pergumulan kami Tuhan. Engkau harapan dalam kehidupan kami. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia. Percaya Tuhan, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan.
Sampai selama-lamanya Engkau tetap Tuhan bagi kami Tuhan. Sampai selama-lamanya kami boleh berkata bahwa Engkau Tuhan, Allah yang senantiasa sanggup memberkati dan melindungi dan menyembuhkan, memulihkan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur dan kami bangga memiliki Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah Immanuel yang senantiasa ada bagi kami. Terlalu banyak hal yang sudah Tuhan kerjakan, yang baik Tuhan berikan bagi kami. Kami mau menjadi pribadi-pribadi yang dengar-dengar sebagaimana Maria di hadapan Tuhan. Kami duduk di kaki-Mu Tuhan pada pagi hari ini, untuk kami boleh terima kebenaran firman-Mu. Roh Kudus bekerjalah di dalam hati kami. Berikan kami hati yang penuh dengan kerendahan hati, dan hati yang terbuka untuk suara-Mu. Untuk kami boleh menangkap setiap kebenaran firman-Mu, sehingga kehidupan kami semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa yang kekal, Bapa yang baik, yang kami serahkan, yang kami alaskan segala seru doa kami ini hanya di dalam kuat kuasa-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu. Semangat, semangat Bapak Ibu ya. Kita beribadah, kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Mata kita hanya tertuju kepada Tuhan. Kalau di dalam segala sesuatu, baik di dalam ibadah, baik kesetiaan kita, kalau kita hanya mandang kepada Tuhan, bukan pada sekeliling kita, saudara. Berapa banyak teman-teman yang hadir, itu tidak masalah bagi kita. Karena masing-masing kita punya urusan sendiri-sendiri dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Pada pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama. Ada hal-hal yang Tuhan mau sampaikan bagi kita, saudara. Kita tahu bahwa kedatangan Tuhan semakin dekat. Cuman pastinya kapan nggak tahu, kita nggak tahu, saudara. Tetapi yang pasti Tuhan akan dekat, semakin dekat. Dan gereja Tuhan yang hidup di akhir zaman, Tuhan menuntut dari kita bukan menjadi gereja yang dingin, tetapi gereja yang memiliki api. Kita adalah gereja Tuhan, saudara, secara pribadi. Saya ajak untuk kita melihat, saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Imamat pasal 6 ayat 8 sampai 13. Kitab Imamat pasal 6 ayat 8 sampai 13. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan tentang korban bakaran. Ya, ayat 8. Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya, inilah hukum tentang korban bakaran. Korban bakaran itu haruslah tinggal di atas perapian, di atas mezbah semalam-malaman sampai pagi. Dan api mezbah haruslah dipelihara menyala di atasnya. Imam haruslah mengenakan pakaian lenannya dan mengenakan celana lenan untuk menutup auratnya. Lalu ia harus mengangkat abu yang ada di atas mezbah sesudah korban bakaran habis dimakan api, dan haruslah ia membuangnya di samping mezbah. Kemudian haruslah ia menanggalkan pakaiannya dan mengenakan pakaian lain, lalu membawa abu itu keluar perkemahan ke suatu tempat yang tahir. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Ya, api harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini saudara, kita akan belajar tentang korban bakaran. Pada waktu itu bangsa Israel ya harus mempersembahkan korban, ya, yang menyerahkan, yang bertugas untuk membakar itu adalah imam. Nah, kita tadi sudah melihat bagaimana korban itu diserahkan ya di atas mezbah.
Mezbah itu adalah tumpuan dari batu bata, batu disusun gitu. Terus itu ada kayu-kayu di atas itu. Setelah di atas kayu baru korban bakaran lembu domba atau yang akan dikorbankan itu ditumpangkan di atasnya dan baru dinyalakan api. Nah, ini adalah ketentuan. Dan yang harus melakukan yaitu seorang imam. Imamlah yang harus mempersembahkan korban bakaran ini kepada Tuhan. Kita ini hidup zaman anugerah, saudara. Kita tidak perlu ke gereja membawa kambing domba ya. Tetapi kita ke gereja membawa hidup kita. Tuhan Yesus itu sebagai anak domba. Dikatakan Yesus itu hanya mati sekali dan untuk selama-lamanya. Dia korban penebusan dosa untuk pengampunan dosa kita semua. Sebab itu Tuhan membawa kita, Tuhan menjadikan kita menjadi seorang imam-imam yang kudus di hadapan Tuhan. Sebuah bangsa yang dipilih kata firman Tuhan, pribadi yang dipilih untuk dikuduskan oleh Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 9 di sana dikatakan, kamu adalah bangsa yang kudus, imamat yang rajani, bangsa pilihan Allah, saudara. Ya, kita ini imam-imam. Kita kalau imam memiliki tugas yaitu mempersembahkan persembahan di hadapan Tuhan. Saudara membayangkan enggak, kok Kain sama Habel itu, terutama Kain kok ngerti ya persembahannya kalau ditolak Tuhan, Habel persembahannya diterima Tuhan, tahu dari mana saudara? Ini tanda bahwa persembahan itu diterima Tuhan, itu dibakar habis oleh api. Jadi pada waktu Kain dan Habel dia mempersembahkan korban, Kain melihat persembahannya adiknya ini, lembu domba yang terbaik, dibakar api. Sementara persembahannya yaitu Kain ini tidak dibakar api. Nah, ini menandakan bahwa persembahan Habel itu berkenan di hadapan Tuhan. Nah, itu yang membedakan zaman dulu gitu. Persembahan dibakar api. Nah, tadi dikatakan ayat 12 sama 13 saudara perhatikan di sana. Pada waktu mezbah itu ada korbannya, api itu tidak boleh sampai padam. Api harus dibiarkan semalam-malaman dan itu harus terus menyala. Bahkan di ayat 13 harus dijaga. Harus dijaga supaya tetap menyala. Nah, ini menjadi garis khotbah kita pada pagi hari ini. Mengapa? Mengapa api Tuhan ini kita masukkan di dalam kehidupan kita? Kita terapkan di dalam kehidupan kekristenan kita di zaman anugerah ini. Kita umat tebusan Tuhan. Kita ini adalah korban yang harus kita persembahkan. Makanya ada pujian ya. Hidup ini ku serahkan pada mezbahmu ya Tuhan. Gitu ya. Hidup kita ini sebagai korban sama seperti yang Roma 12 ayat 1 katakan. Persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang kudus. Yang benar, yang kudus, yang itulah persembahan kita yang sejati. Roma 12 ayat 1. Jadi hidup kita harus kita persembahkan di atas mezbah Tuhan. Ketika hidup kita dipersembahkan di atas mezbah Tuhan, api itu tidak boleh sampai padam. Api ini berbicara saudara, api ini berbicara tentang sebuah kehidupan. Api ini berbicara tentang kuasa Roh Kudus. Api ini berbicara tentang kehadiran Tuhan. Jadi orang Kristen, kita ini sebagai gereja Tuhan, imamat rajaan ini harus terus mempersembahkan tubuh kita letakkan hidup kita di mezbah Tuhan sebagai korban bakaran dan menjaga api itu tidak padam dalam kehidupan kita. Ada 3 orang Kristen saudara, ada orang Kristen yang apinya menyala, tetapi ada orang Kristen yang apinya redup, tetapi ada orang Kristen lagi yang apinya padam. Kalau apinya padam, ini sangat berbahaya saudara. Kalau kita lihat di dalam kekristenan saudara, mengapa orang itu apinya bisa padam? Seringkali kenapa? Dia hidup di dalam dosa. Dia kompromi dengan kehidupan dengan dunia.
Terus dia ada kepahitan kehidupan. Ada kekecewaan, itu membuat dosa itu mengakibatkan api itu tidak bisa menyala di dalam kehidupannya. Terus biasanya membuat orang itu tidak memiliki api apa? Selain dosa, selain ada kepahitan, kekecewaan, biasanya apa? Orang ini banyak alasan. Nah, makanya kita harus hati-hati saudara. Harus hati-hati. Karena firman Tuhan mengatakan api dalam kehidupan kita tidak boleh padam. Roma 12 ayat 11 coba ditayangkan. Di sana dikatakan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Tetapi biarlah rohmu menyala-nyala. Segala pekerjaan yang kau lakukan tidak boleh kendor. Tetapi biarlah rohmu menyala-nyala. Dan layanilah Tuhan. Penting sekali. Api di dalam kehidupan kekristenan tidak boleh padam. Gereja yang tidak memiliki api, ini yang harus kita bawa sama-sama menjadi beban kita. Gereja yang gak punya api, jangan-jangan gereja itu akan diambil kaki dianya dari Tuhan. Karena Wahyu 3 ayat 16 di sana dikatakan, janganlah engkau dingin. Janganlah engkau tidak panas, tidak dingin, suam-suam kuku. Dan aku akan memuntahkan daripadamu. Dari mulutku kata firman Tuhan. Tuhan tidak ada perkenanan untuk orang yang hidupnya memiliki api yang padam. Kalau saat ini, hari-hari ini kita memiliki api. Tetapi api kita mungkin redup. Saudara harus kobarkan api itu lagi di dalam kehidupan kita. Karena itu penting saudara. Mengapa api itu penting dalam kehidupan kita? Saya ajak untuk kita lihat di dalam Lukas pasal 18 ayat 18 saudara. Lukas pasal 18 ayat 18. Terutama bagian B. Ya, api tidak boleh sampai padam. Ini sangat penting sekali karena kita ini sedang menghadapi, sedang berjalan di dalam akhir zaman saudara, yang kita nggak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang. Ayat 8 dikatakan, aku berkata kepadamu, Yesus akan datang segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Dari seluruh kehidupan kita saudara, suatu saat Tuhan akan datang, yang dicari dari kita, yaitu hanya satu. Adakah ia mendapati iman di dalam kehidupan kita? Adakah ia mendapati iman di gereja GSJPD Immanuel ini saudara? Nah, ketika orang itu padam, ini memungkinkan dia untuk murtad saudara. Sebab itu api harus terus menyala di dalam kehidupan kita. Karena api Tuhan itu akan memampukan kita di dalam kita memelihara iman sampai akhir. Ada pengajaran rapture saudara, pengangkatan Tuhan. Itu ada tiga pemikiran. Yang satu, nanti kan zaman Ananias itu terbagi 3,5 tahun, 3,5 tahun. Jadi masa 7 tahun itu dibagi 3,5 tahun. Itu 3,5 tahun pertama sudah ada aniaya. Tetapi 3,5 tahun kedua itu aniaya besar. Ada pemikiran, karena masing-masing itu ada ayatnya saudara. Jadi ini masih dalam pemikiran-pemikiran. Ada orang yang berpikir, ada orang yang meyakini Tuhan Yesus datang sebelum masa 7 tahun. Artinya sebelum ada penganiayaan. Namanya pre-tribulation. Terus ada lagi 3, tengah-tengahnya antara 3,5 dan 3,5. Yaitu mid-tribulation. Nah, tengah. Setelah kesusahan, tapi antikris belum lost gitu saudara. Ini 3,5. Ada lagi terakhir, setelah 7 tahun, baru Yesus datang. Nah, tapi kita lihat di saudara, di dalam Matius pasal 24 ayat 29 dikatakan, sesudah masa siksaan itu, Yesus baru datang. Matius 24 nanti saudara baca satu pasal dulu. Nah saudara, setelah siksaan, sesudah siksaan, maka terjadi sangkakala dibunyikan. Nafiri Allah mulai terdengar. Dan orang yang mati di dalam Tuhan mereka mulai dibangkitkan. Yesus datang. Kalau ada kata sesudah siksaan itu, artinya anak-anak Tuhan akan diizinkan Tuhan mengalami siksaan saudara. Makanya Tuhan katakan, ini ayat ini Tuhan sudah ngerti.
Apa yang akan terjadi bagi anak gereja Tuhan di akhir zaman? Apakah gereja Tuhan sanggup menghadapi aniaya besar? Bagaimana ketika mereka harus ditekan, harus disiksa untuk menyangkal Tuhan? Bisakah mereka bertahan tetap memegang imannya? Meskipun saudara kematian, mungkin pukulan, mungkin pedang mengancam dia. Nah ini yang dicari Tuhan. Adakah ketika aku datang, aku masih mendapati iman? Inilah pentingnya Roh Kudus itu harus tetap menyala di dalam kehidupan kita. Pada waktu kita percaya kepada Tuhan saudara, kita ini menerima Roh Kudus. Roh Kudus itu menjadi meterai dalam kehidupan kita. Kita bisa bicara Tuhan Engkau Aba, itu karena Roh Kudus. Nah ada di dalam hidup kita. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan, bukan otomatis Roh Kudus itu hidup terus, tidak. Makanya ada dikatakan jangan padamkan roh. Jangan padamkan roh. Roh Kudus itu tidak, api Tuhan di dalam kehidupan kita tidak otomatis nyala terus, tidak. Itu harus dikobarkan. Harus terus dinyalakan saudara. Harus terus dijaga. Supaya api Tuhan itu tidak padam dalam kehidupan kita. Api Tuhan yang nyala dalam kehidupan kita akan memberikan kita kekuatan untuk kita bisa memelihara iman sampai akhir saudara. Firman Tuhan mengatakan, Yesus datang seperti pencuri, tetapi kita orang yang hidup dalam terang. Firman ini sudah disampaikan terlebih dahulu bagi kita, bahwa Dia akan datang menjemput kita. Nah, Dia akan datang seperti pencuri. Kapan artinya? Dia nak memberitahukan kita hari dan bulannya, saudara. Tetapi yang penting, yang pasti, Dia akan datang. Tuhan, Dia katakan, Alkitab mengatakan, ketika segala sesuatu damai, ketika segala sesuatu sepertinya aman bagi kita, maka Dia datang. Sebab itu dikatakan, sebab itu berjaga-jagalah, jangan tertidur. Tetapi engkau harus tetap sadar dan harus bangun. Orang yang menjaga api Tuhan di dalam kehidupan kita ini, itu artinya orang itu sedang dalam keadaan sadar. Nah ini pentingnya saudara, sama seperti 5 gadis bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Pada waktu dia harus menanti mempelai. 5 gadis yang bodoh hanya membawa pelita. Sementara 5 gadis yang bijaksana, dia membawa pelita, dia juga membawa minyak. Ketika suara datang, mempelai datang. Mereka bergegas, mereka mulai merapikan pelitanya. Pelitanya padam apa enggak? Pelita orang 5 gadis yang bijaksana, dia tetap nyala. Meskipun mungkin mintip-mintip langsung dimasukin minyak. Dimasukin minyak, nyala lagi. Tetap nyala, dia tidak kehilangan api. Sementara yang bodoh, dia terkejut. Dia enggak nyangka bahwa mempelai datang selama ini. Dia tewas tertidur, saudara. Begitu dilihat, pelitanya mulai padam. Dia minta, Mbak aku minta minyaknya, oh enggak bisa nanti aku enggak cukup. Silakan beli saja. Pada waktu 5 gadis ini, mungkin dalam perjalanan saudara, Tuhan Yesus datang, mempelai datang. 5 gadis yang bijaksana menyambut, masuk di dalam sebuah tempat, di mana di sana ada perjamuan kawin. Sementara gadis yang bodoh, begitu dia kembali, pintu sudah ditutup. Saudara, ini berbicara tentang apa saudara? Kesempatan. Bicara tentang kesempatan. Kita hidup di dalam kehidupan kekristenan ini, tidak butuh hanya kita datang ke gereja selesai saudara. Tetapi kita dituntut Tuhan, dikatakan api itu harus menyala. Api Tuhan itu harus terus menyala di dalam kehidupan kita saudara. Karena itulah yang akan memberikan kita kekuatan untuk kita memelihara iman kita dalam situasi apapun sampai kita menjelang akhir zaman. Bahkan kita sampai menghadapi hari akhir. Karena tidak semua orang harus mati. Ya. Mungkin di antara kita ketika Tuhan Yesus datang kita sudah dipanggil Tuhan. Tetapi kita enggak tahu ketika Tuhan Yesus datang, ketika aniaya datang mungkin kita masih hidup. Enggak ada yang ngerti. Tetapi marilah ini adalah masa persiapan terus membangun kekuatan kita di dalam Dia dengan cara kita menjaga api Tuhan di dalam kehidupan kita.
api Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Sebab kita nggak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Hal yang kedua, mengapa api itu penting, harus tetap menyala dalam kehidupan saya dan saudara. Saya ajak untuk kita melihat di dalam 1 Timotius 1 ayat 6. 2 Timotius 1. 2 Timotius 1 ayat 6 sampai 7. 2 Timotius pasal 1 ayat 6 sampai 7. Di sana dikatakan, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Amin. Dikatakan ini Timotius sedang mendapat wejangan dari bapaknya Paulus, bapak rohani. Karena Timotius pada waktu itu dia mau melayani, dia mau mengabarkan Injil, dia takut. Sebab itu Paulus memberitahukan kepada Timotius, Timotius, kobarkan karunia Allah. Kobarkan apa yang Tuhan berikan, talentamu kobarkan. Kobarkan karunia Allah, Roh Kudus adalah anugerah, karunia yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita dan dia tinggal dalam hidup kita. Dikobarkan, kata Rasul Paulus. Kobarkan, mengapa? Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Dunia hari-hari ini saudara akan digiring, akan terus dibawa pada situasi yang menegangkan saudara. Ya. Pekerjaan iblis, saya katakan iblis itu tugasnya, sukanya menipu saudara, menipu kita, dia mengintimidasi kita. Dia akan memasukkan intimidasi di dalam pikiran dan hati kita, sampai kita kalah, sampai kita ketakutan, sampai kita cemas, sampai kita khawatir. Kalau sudah seperti itu kita menjadi orang yang kalah. Mengapa orang Kristen harus memiliki api? Karena api Tuhan itu berkuasa melenyapkan ketakutan. Melenyapkan ketakutan itu roh loh saudara. Ketakutan itu roh. Berapa waktu yang lalu saya sempat saksikan. Saya ada, Tuhan izinkan saya sakit kulit, ya autoimun saudara. Kadang iblis memasukkan pikiran, kamu gak bisa sembuh. Saya katakan, engkau iblis diam. Engkau iblis diam. Hidupku ditentukan kata firman Tuhan, bukan katamu. Nah, seringkali kita dimasukin saudara. Iblis itu menyerang kita, mengintimidasi kita. Bahwa kita orang yang gagal, bahwa kita orang yang gak mampu, bahwa kita orang yang kalah. Tidak ada jalan bagi kita. Mungkin sakit kita gak bisa sembuh. Dia masukkan pikiran kita sampai kita mengalami ketakutan dan kecemasan dalam hidup kita. Tetapi ketika kita hidup di dalam kekuatan Roh Kudus, api itu menyala dalam kehidupan kita. Kita tahu strategi iblis. Kita bisa berkata kepada dia, karena dia akan serang kehidupan kita. Bahkan dia berusaha untuk menguasai seluruh kehidupan kita. Dia ingin menguasai seluruh pikiran kita. Dia mau kendalikan itu. Karena pikiran ini medan peperangan saudara. Ini gerbang. Sebab itu dia serang kita melalui pikiran. Kemudian dia akan masuk hati. Hati kita jadi gelisah. Hati kita jadi bingung. Hati kita jadi saudara, galau. Terus akhirnya apa? Orang yang gak menjaga api kalau sudah seperti ini, dia malas ke gereja. Dia malas berdoa. Dia malas baca firman, saudara. Nah, iblis itu gak gentar ketika kita ke gereja. Tetapi dia gentar ketika ada anak Tuhan. Dia hidup menjaga api Tuhan dalam kehidupan. Karena dia punya kuasa. Ketika orang Kristen hidup menjaga api Tuhan tetap nyala dalam kehidupan. Ada kuasa di dalam kehidupannya. Gak usah takut, saudara. Nah, ini penting sekali. Ketika api padam, ketika api redup, seseorang akan kehilangan kegairahan. Mari kita akan lihat, dicek saudara hidup kita. Aku tuh punya kegairahan apa enggak toh? Aku hal-hal tentang Tuhan, hal-hal tentang manusia rohani kita ini aku punya haus dan lapar apa tidak ya? Aku ada kegairahan enggak? Kalau saudara sudah tahap, saudara mati rasa, tidak ada keinginan apapun terhadap perkara-perkara rohani, itu tanda bahwa api saudara sudah mati. Dan itu saudara berbahaya, saudara harus mulai kobarkan kembali api Tuhan dalam kehidupan kita.
Karena orang kalau kehilangan api, hidupnya rapuh, saudara. Hidupnya rapuh. Dia akan, karena iblis sudah mudah sekali menjatuhkan, karena intimidasi tadi. Sudah tidak ada semangat, tidak ada passion. Kalau sudah tidak ada semangat, dia ya enggan bertindak. Ini bahayanya, saudara. Sementara Tuhan Yesus datang seperti pencuri, dia datang sewaktu-waktu. Entah di dalam keadaan kita sehat seperti ini, kita dipanggil datang kepada Tuhan melalui kematian, ataukah nanti pada akhir zaman, setelah masa siksaan selesai. Kita nggak tahu, saudara. Tetapi yang harus kita kerjakan, mari kobarkan api Tuhan di dalam kehidupan kita. Kobarkan api Tuhan senantiasa menyala di dalam kehidupan. Melalui apa, saudara? Kobarkan api Tuhan melalui pembacaan firman, saudara. Yeremia 23 ayat 29. Di sana dikatakan, orang Kristen harus suka baca Alkitab. Saudara ya. Orang Kristen harus cinta Alkitab, harus cinta firman Tuhan maksud saya. Karena firman Tuhan dikatakan firman Tuhan adalah seperti api. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita menikmati firman Tuhan, kita ini sedang mendekati api. Dan api Tuhan itu yang memberikan kita, membangkitkan roh kekuatan, kasih dan ketertiban. Orang yang hidup menjaga api Tuhan, dia akan menjadi orang-orang yang kuat. Karena dia seperti Raja Wali yang terbang tinggi dengan kedua kepak sayapnya. Orang yang menjaga api Tuhan di dalam kehidupannya, dia akan hidup di dalam kasih. Kasih kepada Tuhan maupun kasih kepada sesama. Ini secara otomatis, saudara. Kalau ada kegairahan cintakan Tuhan, dia akan semakin cinta dengan Tuhan. Kalau semakin cinta dengan Tuhan, dia nggak bisa jauh dari Tuhan. Dia inginnya dekat dengan Tuhan. Ada cinta yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Api berbicara tentang kasih. Tentang cinta yang Tuhan berikan juga dalam kehidupan kita. Api Tuhan bukan saja membawa kita menjadi orang-orang yang kuat. Orang-orang yang hidup dalam kasih, tetapi orang-orang dikatakan di sana di Timotius membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Ketertiban ini dalam terjemahan yang lain pikiran yang sehat atau menahan diri. Kalau bahasa masa kini itu menahan diri, tetapi kalau di dalam terjemahan King James pikiran yang sehat. Membangkitkan kekuatan, membangkitkan cinta dan membangkitkan pikiran yang sehat. Membangkitkan hal-hal untuk kita bisa menahan diri, maksudnya seperti itu. Jadi terlalu banyak dunia iblis hari-hari ini sedang menarik anak Tuhan, menyeret anak Tuhan untuk hidup, untuk kompromi dengan dunia. Tetapi orang yang menjaga api Tuhan, dia memiliki ketertiban dalam kehidupannya. Dia tahu rambu-rambu yang harus dijaga. Karena ada api Tuhan, ada pertobatan yang dilakukan dalam kehidupannya. Bagaimana supaya api itu terus menyala, saudara? Ada korban. Sama seperti tadi, mezbah, kayu, ada korban. Ada korban mulai api itu nyala, saudara. Kalau nggak ada korban, api nggak akan nyala. Kita ini korban, saudara. Kita ini adalah persembahan yang harus kita berikan di hadapan Tuhan. Sebagai korban bakaran. Tadi saya sempat singgung, Roma 12 ayat 1. Persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi salah kalau orang Kristen ibadahnya cuma hari Minggu ya. Orang Kristen ibadahnya setiap hari. Ketika kita mungkin menolong tetangga kita yang mungkin mereka tidak punya uang, kita bantu. Kita mungkin kasih telur hanya 4 biji. Kita sedang melakukan ibadah. Tuhan memperhitungkan itu sebagai penyembahan di hadapan Tuhan. Mungkin ketika kita sedang menyeberang jalan ada orang tua dengan tongkatnya karena dia buta. Kita seberangkan jalan. Tuhan melihat kita ini sedang beribadah. Ketika kita dicela orang, kita dimaki-maki orang tetapi kita bersyukur. Kita tetap mengasihi Tuhan. Tuhan memperhitungkan itu sebagai ibadah. Tuhan perhitungkan itu sebagai penyembahan, saudara. Jadi ibadah orang Kristen bukan hari Minggu, saudara.
Hari Minggu kita boleh mengucap syukur, kita boleh kembali mendengarkan pesan Tuhan. Hari Senin kita mulai praktek lagi, kita mulai beribadah lagi, saudara. Anak-anak muda ketika kita hidup jujur, mengerjakan soal-soal dengan jujur, kita sedang beribadah. Dan itu diperhitungkan Tuhan sebagai penyembahan. Bagi kita yang bekerja, kita melakukan dengan tekun. Ada Tuhan atau tidak, kita tetap bekerja. Kita tetap bertanggung jawab, kita tetap jujur. Itu adalah penyembahan di hadapan Tuhan. Itulah ibadah, saudara. Mari kita akan lihat bahwa seluruh kehidupan kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Sebab itulah ibadah kita yang sejati. Bagaimana kita bisa menjaga api Tuhan? Selain kita harus mempersembahkan kehidupan kita sebagai korban, kita juga harus hidup di dalam. Yang pasti, saudara, tidak hanya membaca Alkitab. Doa penyembahan harus menjadi kesukaan saudara. Doa pujian penyembahan harus menjadi kerinduan. Seberapa banyak, saudara, kita membawa kehidupan kita, ada masalah atau tidak, kita tetap memberikan pujian, penyembahan, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena itulah persembahan dan korban kita di hadapan Tuhan. Dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai penyembahan. Seberapa banyak? Saudara mungkin nanti lihat di YouTube ya. Ada kesaksian namanya pastor dari Korea. Namanya Pak Gyo Yu. Dia pada waktu meninggal akhirnya diberi tambahan Tuhan 20 tahun. 20 kalau tidak salah. Dia pada waktu meninggal dia ditanya sama Tuhan. Yang ditanya bukan seberapa kamu sukses dalam kehidupan dunia, enggak. Yang ditanya seberapa banyak kamu punya waktu untuk kamu boleh membaca Alkitab. Sebab berapa banyak kamu punya waktu untuk engkau berdoa, datang kepadaku. Yang belum memiliki waktu saat-saat teduh, lakukan sekarang, saudara. Cari waktu yang paling luang dalam kehidupan saudara. Harus ada korban. Nanti kalau gereja sudah mulai stabil pasti ada kegiatan lain. Belajarlah untuk hadir. Karena ketika saudara datang di dalam persekutuan, saudara itu seperti arang. Arang kalau dikumpulkan nyala arang yang sudah ada itu baranya, ada apinya itu. Kalau dikumpulkan dia bisa nyala, tetapi coba ambil satu dipisah. Mati lama-lama. Kita orang Kristen gak boleh individu. Kita harus tetap tinggal di dalam persekutuan. Pada waktu jemaat mula-mula, Petrus dan murid-murid Tuhan Yesus mereka mengalami ketakutan setelah Tuhan Yesus mati. Tetapi pada waktu Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan. Api Tuhan dicurahkan atas kehidupan muridnya. Mereka mengalami kekuatan. Tidak ada ketakutan lagi, bahkan mereka menyampaikan tentang Mesias. 3.000 orang bertobat. Dan sejak itu mereka tidak tinggal sendiri-sendiri. Mereka hidup di dalam persekutuan dari hari ke hari. Mengapa api Tuhan itu bisa padam? Salah satunya karena kita merasa kita ini sudah puas dengan diri kita. Aku sudah puas dengan kerohanian kayak gini. Aku tidak butuh persekutuan. Salah, saudara. Tuhan bilang jangan menjauhkan dari persekutuan ibadah kita. Nah, cintai, saudara. Firman Tuhan makan itu, saudara. Baca. Doa. Penyembahan, ucapan syukur. Dan jadikan semua ini penyembahan. Ketaatan kita, kekudusan kita sama seperti ayat 10 di dalam imamat tadi. Seorang imam, dia nggak boleh memperlihatkan auratnya, harus memakai celana dalam dan luar itu dari lenan. Dan harus membuang abu. Abunya tidak boleh ditaruh mesbah, harus ditaruh di luar. Ini menandakan bahwa kehidupan pada waktu kita korban harus ada. Dosa itu harus disingkirkan, kita belajar untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Itulah ibadah kita yang sejati. Saudara, ini hal-hal yang perlu kita sampaikan kepada saudara. Firman Tuhan itu sangat penting, saudara. Ketika saudara butuh apa-apa, dalam situasi apa-apa, Yesus memberikan jawabannya melalui firman Tuhan. Firman Tuhan seperti api. Dia bahkan seperti palu yang memecahkan batu secara berkeping-keping. Firman Tuhan ini bukan tulisan-tulisan yang mati, tetapi tulisan yang hidup, saudara. Yang bisa berbicara. Tuhan bisa berbicara melalui kebenaran firman Tuhan. Ada sebuah kisah di dalam Kisah Para Rasul. Seorang yang namanya pejabat keuangan atau disebut Sida Ethiopia. Dia ingin berdoa
Dari Ethiopia dia mau pergi ke Yerusalem, tujuannya satu. Tujuannya satu, cuma ingin beribadah. Tetapi sepanjang perjalanan mereka beribadah naik keretanya, dia ini pejabat negara, keuangan, dia membaca firman Tuhan. Zaman dulu kan tidak seperti ini ya, hanya dalam bentuk satu lembar gitu ya, dibaca. Dia nggak ngerti, saudara. Pada waktu dia baca, dia nggak ngerti, tetapi dia terus baca. Sampai suatu saat Tuhan berbicara kepada Filipus. Filipus, kamu pergi, temui ada seorang yang membutuhkan untuk membaca, menerangkan Alkitab. Tuhan mendatangkan Filipus ketemu. Pada waktu Filipus berbicara dengan sida-sida tadi, Pak, apakah Bapak ngerti ayat? Enggak ngerti saya. Saya enggak ngerti, nggak ada yang menerangkan. Mulai Filipus mau menerangkan dan orang ini dibaptis. Nah orang ini sida-sida ini menjadi pelajaran bagi kita. Mereka baca enggak ngerti tetapi mereka tekun setia. Dari perjalanan jauh mereka lakukan itu dan itulah yang disebut korban. Mari kita belajar saudara. Untuk kita memberikan hidup kita sebagai korban. Setiap hari mari kita gunakan hidup kita sebagai penyembahan di hadapan Tuhan. Ketika Elia membakar korban, Tuhan membakar habis korban Elia. Demikian juga dengan Tuhan kita dalam kehidupan kita. Ketika kita memberi yang terbaik pada Tuhan, persembahan-persembahan yang kita bangun, kita melayani atas dasar karena ada api yang ada di dalam kehidupan kita, mari itu penting sekali saudara. Supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak suam-suam kuku, yang akhirnya dimuntahkan Tuhan. Mari kita belajar untuk kita membangun roh kita tetap menyala. Kobarkan karunia Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Karena api Roh Kudus itu, api Tuhan ada kuasa. Saudara. Ketika kita hidup di dalam api yang menyala, ada kuasa yang bekerja di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita kobarkan api Tuhan. Karena ini bukan waktunya untuk kita tidur, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Karena kedatangan Tuhan kita tidak tahu. Tapi terus bangun persekutuan kita dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Musik akan maju. Mari kita akan lihat kehidupan kita masing-masing saudara. Apakah api Tuhan dalam kehidupanku mulai redup? Apakah bahkan padam? Gak ada kegairahan sama sekali. Saudara harus kobarkan. Minta, Tuhan aku minta apimu. Aku minta apimu Tuhan. Ya. Kediri boleh sudah mulai masuk level 1. Ya, kita biarlah menjadi orang yang suka beribadah tidak dengan cara online lagi. Kecuali saudara sakit dan saudara lansia. Tetapi ketika saudara sehat, mari datang, korbankan hidupmu. Haleluya. Pujian dan syukurku. Mari bangkit berdiri saudara. Ku bawa padamu. Dengan rendah hatiku datang. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah-Mu Tuhan, hanya karena anugerah, bukan kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan.
berikan bagi Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, ku bawa padamu dengan segala harap dan hati Bapa, dengan segala hati ku persembahkan Yesus Tuhan. Sadar bila ku ada semua karena anugerah-Mu, hanya karena anugerah, bukan karena oh Yesus. Ku tahu hidupku adalah penyembahan, dan kenakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Mari angkat kedua tanganmu, katakan sama-sama, ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku, amin Tuhan. Hidup kami adalah penyembah di hadapan-Mu Tuhan. Biarkan setiap hari-hari kami boleh memberikan penyembahan pengagungan kami bagi Engkau. Hidup kami yang kami persembahkan kepadamu Tuhan. Karena Engkau Allah yang membuat hidup kami menjadi berharga di hadapan-Mu Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan Yesus Tuhan. Ku tahu hidupku adalah, angkat hatimu, kami minta api-Mu Tuhan turun atas kami Tuhan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu selamanya. Ku tahu hidupku adalah di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku persembahkan. Hallelujah, Jesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, beri waktu Roh Kudus bekerja. Berikan waktu Roh Kudus berkarya. Minta Tuhan, aku minta api-Mu Tuhan. Minta api-Mu untuk pelayanan kami. Sehingga ada api doa dalam hidup kami. Ada api pujian pengagungan. Ada api penginjilan yang Kau kobarkan dalam hati kami Tuhan. Kami mau menjadi gereja yang hidup di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, kami minta api-Mu Tuhan. Bekerjalah, berkarya dalam hidup kami.
Api-Mu yang menjadikan kami kuat Tuhan. Api-Mu yang menjadikan kami menjadi anak Tuhan yang berkualitas di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Engkau yang memiliki hidup kami Tuhan. Kami tahu hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk kami boleh membangun keimanan kami. Untuk menghasilkan kehidupan iman yang berkualitas di hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami membutuhkan api-Mu Tuhan. Yang memberikan kami kekuatan dan kasih dan ketertiban dalam hidup kami Tuhan. Kemenangan dan bukan kekalahan Tuhan. Kami minta api-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Taruh Tuhan di dalam hidup kami. Sehingga kami memiliki gaya hidup seorang penyembah di hadapan Tuhan. Bukan saja karena di gereja. Tetapi kami boleh membangunnya setiap hari. Untuk kami boleh sampai kami mengalami. Hidup kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Kami menyerahkan Tuhan setiap umat Tuhan. Yang hari ini mendengar pemberitaan firman Tuhan. Biarkan kami menjadi orang-orang yang berbahagia karena kami mendengar tetapi kami juga mengerjakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hari-hari ini umat-Mu yang saat ini lemah. Rohani-rohani mereka api yang mulai padam Tuhan bakar, Tuhan kobarkan kembali Tuhan. Dengan kekuatan Roh Kudus-Mu. Tuhan berikan kami komitmen yang baru untuk kami boleh melangkah menjadi pengikut Kristus. Engkau membangkitkan setiap umat-Mu menjadi pemenang-pemenang atas masalah mereka, atas sakit penyakit, atas segala apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka hadapi hari-hari ini. Tuhan memberikan mereka kemenangan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati para pelayan-pelayan juga Tuhan yang pada pagi hari ini melayani, tambah-tambahkan pengurapan, pakai kehidupannya. Di dalam nama Yesus, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera-Nya. Kita bersama-sama pulang dengan berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih damai sejahtera dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami perhalaskan doa. Haleluya. Amin.